Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, video saya ini saya latar belakangi suatu malam di kampung saya, di sekitar perumahan tempat tinggal saya. Seperti ini ya. Ini di Nganjuk, di selatan stadion. Teman-teman, tentunya video saya banyak sekali komentar ya. Ada beberapa komentar yang perlu saya jawab, karena kalau saya jawab langsung pun pesan itu tidak tersampaikan. Yang saya jawab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya masih pantas saya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan ini justru memang tidak mengerti dan tidak pura-pura ya. Memang bertanya, saya akan positive thinking, dia bertanya dan saya akan menjawab. Yang pertama seperti ini teman-teman ya. Ini dari Mbak Tintin V5V. Coba saya bacakan ya. Om Tris, kemarin bir kita sepanggung sama Niken, kok nggak gairah sama Dalang Cahyo. Nek pentas karo Akbar gak enek, Niken setelan endel. Luar biasa. Setelan endel, jadi setel wendel gitu. Tapi nek karo Pak Cahyo di setel gak bergairah. Cedak karo Niken nggak enek sungute. Wow, nggak enek sungute jangkrik itu ya. Jangkrik itu nek sungute gak jelendar, berarti jangkrik itu nggak berani tarung. Gak mood minder karo Niken. Luar biasa ini Mbak Titin, ini luar biasa. Ya, inilah dunia maya teman-teman. Cuman saya berusaha menjawab, tidak mencoba ya, berusaha menjawab ya. Kemudian saya melihat pentasnya Pak Cahyo kan, tanggal 14 saya tidak bisa kan, saya memang meliput ini Mas Akbar ya. Oke, kita jawab begini. Oke, yang saya lihat kalau ada pertanyaan sepanggung sama Niken kok nggak bergairah, menurut saya bergairah kok ya, bergairah. Kenapa pentasnya tidak sama dengan Mas Akbar? Tentunya kalau dengan Pak Cahyo kan dosennya. Kemudian di sana sudah ada bintang tamu ya. Jadi karena ada bintang tamu, siapa yang menjadi role bahasanya zaman dulu itu diskenariokan yang paling ditonjolkan. Sehingga sinden-sinden siapapun, Mbak Birgita, Mbak Umi Afifah, kemudian Winong Nawangsih, dia posisi sebagai sinden biasa. Kalau toh mau perform atas perintah daripada si Dalang, tidak bisa membuat statement yang macam-macam, karena sinden biasa tidak diberi kesempatan untuk membuat statement sendiri tanpa perintah Dalang. Karena kalau semua ingin maju, semua ingin nonjol, pentas itu tidak menarik ya. Kalau semua ingin menonjol, pentas itu tidak menarik. Sama dengan pelawak dua podo pengen pintere, jadi semua pengen menang, itu menjadi tidak menarik. Itu sudah di skenario ya Mbak Tintin ya, oleh Pak Cahyo. Jadi briefing, sementara nanti begini seperti itu ya. Kemudian saya ulang, cedak karo Niken gak enek sungute, gak mood. MUT ki macane mood ya. Ya, nek MOT mod kan gitu ya, minder karo Niken. Ini penggunaan kata-kata mood ini artinya apa Mbak Titin? Ini hati-hati ya. Kalau suasana hati mestinya MOOD, mood ya, nggak mood gitu loh. Ini berarti jenengan sungute gak di mood gitu loh. Ya, makanya kan kemarin dikala ada hiruk pikuk tentang penggunaan kata mood daripada Mbak Birgita menjadi ramai, itu saya itu tertawa saja. Ya biarlah nanti kalau sudah reda saja. Jadi kemarin itu kan begini ya, seorang Mbak Birgita itu kan mengatakan, kenapa sih Mas Dalang kurang mood? Mood itu artinya MOOD, suasana hati. Nah kemudian dijawab, muten artinya, kan pertanyaannya mood suasana hati, berarti jawabannya biarlah saya menjadi mood, biar saya menjadi semangat gitu loh. Ya, tentunya Mas Dalang tidak akan menjawab di media sosial gitu loh.
Ya kalau seperti itu lagi panas saya masuk, percuma, nanti pasti saya akan mendapatkan ya tanggapan yang kurang. Itu teman-teman ya, penggunaan bahasa sudah benar. Jadi kalau Mbak Bir kita mengatakan kenapa Pak Dalang kok kurang mood, artinya Pak Dalang kok tidak semangat gitu, suasana hatinya kelihatannya kok tidak seperti biasanya. Kemudian Pak Dalangnya menjawab muten, muten. Jadi meneruskan kata mood, suasana hati, artinya buatlah saya menjadi mood saya menjadi tumbuh kembali. Artinya yaitu seorang dalam suasananya tidak menentu, kemudian teman yang lain memperhatikan, membantu agar pentas menjadi baik. Seperti itu teman-teman. Tetapi ya namanya teman yang diramaikan berbeda maknanya ya teman-teman semua. Jadi seperti Mbak Titin tadi, MUT itu dibaca mood. Nah itu mungkin MOT itu mood, kalau MOT itu mod. Kalau MOOD itu mood, itu bahasa gaul ya teman-teman, artinya suasana hati. Kemudian kenapa dengan Pak Dalang, saya ulangi ya, kenapa dengan Pak Dalang Akbar lebih enjoy, lebih atraktif, karena posisinya dia jadi pemeriah. Posisinya pemeriah beda dengan posisi dikala ikut Pak Cahyo. Berikutnya juga seusia, kalau seusia apalagi teman kuliah, jangan sedikit, ada keliru sedikit, pantas saja ya, pantas saja seperti itu. Itu teman-teman ya, kita lanjut yang berikutnya ya teman-teman. Ini dari Rahayu Simo. Coba saya bacakan ya teman-teman. Om Tris dulu sebelum Mbak Birgita ikut Astabrata, kelihatan anteng, nggak pernah ada netizen komen apa-apa. Kenapa sekarang ada Mbak Birgita jadi heboh? Sekarang Mbak Birgita suruh koreksi dong Om. Iya, saya tentunya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak kenal dengan Mbak Birgita ya. Tentu tidak punya hak untuk koreksi. Yang dikoreksi apa? Seperti itu ya Mbak Rahayu Simo ini. Saya menjawab pertanyaan penjenengan itu ya, saya jawab semampu saya. Tentunya kalau Anda bertanyanya punya tujuan lain, apapun yang saya katakan tentu akan tidak menerima. Oke, saya jawab ya teman-teman. Om Tris dulu sebelum Mbak Birgita ikut Astabrata kelihatan anteng, gak pernah ada netizen komen apa-apa. Siapa bilang? Siapa bilang? Dulu dengan Birgita, dengan sama Mbak Prigel Rawame, bahkan Mbak Prigel ada satu kata yang paling diingat, yaitu sinden setelan. Iya toh? Ya, kemudian Lintang Kairo yang tidak mengapa kan, gayanya manja saja ya dihujat ya toh, dan banyak lagi. Intinya begini loh, kalau Mbak Birgita itu kalau orang yang umum, satu ada orang yang memang fansnya Mas Akbar, dua orang pada umumnya itu seneng, tidak masalah. Yang tidak senang itu kan hanya beberapa orang, saya hafal ya, karena pengennya bahwa Mas Akbar, jujur ini, Mas Akbar tidak boleh eksis dengan sinden yang terkenal. Apapun Mbak Birgita bagus, Mbak Birgil bagus. Jadi dulu Mbak Birgil pertama 2 kali dihujat gitu Mbak Rahayu ya. Mungkin saya tidak akan panjang biar nanti teman-teman ya. Jadi kalau orang yang melihat mungkin tidak tahu Agni, tidak tahu apa, melihat Mbak Birgita juga seneng, fine-fine saja. Saya itu di lokasi di kala Birgita pentas itu, kemudian saya melihat orang-orang yang melihat seneng gitu loh. Dan Mbak Birgita menurut saya juga saya tidak ya, ini secara yang saya amati, tidak pernah melakukan sesuatu yang jelek kok, sampai pegang-pegang tangan, rangkul-rangkulan, cipika-cipiki, tidak pernah. Sisi lain ada artis-artis seperti temannya Mbak Birgita yang sampai gendong-gendongan, sampai ngobok-obok mukanya teman ya, pelawak atau siapa itu, ya tidak apa-apa gitu loh.
Kan gitu ya. Jadi teman-teman tolong ya, kalau kita memang mau koreksi yang objektif. Jadi sebelum bicara misalnya seperti itu, dan kalau Anda mengkoreksi itu sudah ada rasa karena kebencian, ya sudah. Ya apapun pendapat dari orang, Anda tidak akan mau menerima. Ya, kalau sudah ada rasa ya kebencian dan lain sebagainya. Saya kira itu saja ya teman-teman, tidak usah panjang. Jadi seperti itu, saya bisa menjawabnya hanya seperti itu. Tentunya saya tidak ingin orang yang tidak bersalah seperti sinden siapapun yang mau meniti karir golek pangan terus disumpah serapah seperti itu, kasihan. Saya hanya kasihan, saya tidak kenal dengan Birgita, tidak kenal dengan Prigel, tidak kenal dengan Lintang Kairo, dengan Mbak Niken juga tidak kenal. Maksud saya semuanya baik gitu loh. Mbak Niken sendiri akan merasa senang kalau teman-teman juga pentas bagus. Saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salahnya. Terima kasih.